Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Gopes Tobing. Di tahun 2020 lalu, gue udah pernah bikin first impression video mengenai Suzuki XL7. Di situ gue ngebahas apa sih yang berbeda dari base modelnya, yaitu Suzuki R3. Nah, sekarang kita udah dapat tes unitnya. Jadi sekarang gue akan membahas apa yang beda dari segi berkendaranya dan juga setup suspensinya yang katanya sih ada beda sedikit. So, ini dia Suzuki XL7. Membahas sedikit mengenai Suzuki XL7. Nah, menurut kami, Suzuki XL7 yang sekarang itu seperti SUV yang turun kasta. Kenapa kita bilang demikian? Ya, kalau kalian tahu, XL7 generasi pertama yang di Indonesia itu berbasis dari Escudo yang dipanjangkan dan juga diberikan mesin V6. Dan untuk generasi keduanya, yang di Amerika, itu bahkan dia bersaing dengan kalau di sini Hyundai Palisade, Kia Telluride, atau Mazda CX-9. Tapi di sini, dia masuk di kelas LSUV. Tapi itu bukan hal yang jelek, karena mobil ini masih mobil yang sangat mumpuni. Nah, kalau dari eksterior sih, memang dia gak terlalu banyak berbeda dengan R3 ya, dari samping dan juga di belakang. Tapi di depannya ini, kita ajungi jempol. Karena apa? Kita bisa lihat Suzuki itu niat banget untuk melakukan rework di XL7 ini, jika dibandingkan dengan Expander Cross yang sepertinya cuma expander yang ditinggikan saja. Kita bisa lihat di sini dari kap mesinnya, lampu yang sudah menggunakan LED, walaupun sennya masih pakai bohlam ya. Dan juga sudah ada LED DRL dan fog lamp-nya lagi-lagi masih memakai bohlam biasa. Tapi di sini kita bisa lihat ya, itu bener-bener nggak ada lekukan R3-nya di sini. Jadi dia kelihatan seperti satu kelas di atas R3. Sisanya sih kalau dari bagian samping dia cuma mendapatkan velg baru yang 1 inci lebih besar dan ground clearance yang lebih tinggi 30 mm. Kalau di R3 170 mm, kalau di sini 200 mm. Dan di belakangnya dia sudah mendapatkan aksen-aksen crossover, tapi masih kelihatan R3-nya sih. Tapi di depan sini, itu kita ajungi jempol. Yang diacungi jempol lagi adalah kapasitas bagasi XL7. Sama seperti R3, XL7 memiliki bagasi yang luar biasa besar. 3 baris tegak saja, ia masih bisa menampung 2 koper super besar ini. Lipat baris 3, ia bisa menampung 2 koper besar ini plus 1 koper sedang. Lipat lagi baris 2-nya hingga rata semua, ia mampu menampung barang yang lebih banyak lagi. Memang, kapasitas bagasi XL7 ini terbaik di kelasnya. Bahkan juga lebih baik dari mobil yang berada di kelas yang lebih tinggi. Luar biasa. Nah, sekarang kita bahas interiornya. Nah, sebelum bahas interiornya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia ya. Udah di like, udah di subscribe. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Nah, interiornya ini yang paling kita suka. Kenapa? Sama seperti di R3, dia memiliki luas di baris kedua itu sangat panjang. Kita bisa lihat nih, dari pilar B ke pilar C, itu merupakan yang terpanjang di kelasnya. Jadi untuk baris kedua ini sangat-sangat mumpuni ya legroom dan headroomnya. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm, which is yang di atas rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah ini gue masih, legroom gue masih sangat cukup, dan bahkan gue maju paling mentok pun ya masih nyaman lah. Dan gue bisa memberikan ruang ke baris ketiga itu sangat besar. Dan bahkan kalau gue paling mundur kayak gini, penumpang baris ketiga itu masih memiliki legroom yang sangat besar tanpa harus pegel kalau jalan jauh. Nah, di XL7 ini juga joknya sudah diberikan half leather dan half fabric yang menambah kenyamanan jika dibandingkan dengan basisnya si R3. Dan dia juga sudah ada armrest di tengah sini, dan juga dia ada 12 volt socket di tengah sini. Jadi sangat convenient ya. Di baris ketiga, orang setinggi 182 cm pun tidak kesulitan. Legroom masih adequate dan headroom pun masih aman. Benar-benar luar biasa di mobil ini. Ditambah lagi, di belakang sini tetap dilengkapi cup holder untuk kiri dan kanan. Dan juga ada sebuah 12 volt socket lagi yang membuatnya lebih baik dibandingkan R3. Ya, lanjut ke interior bagian depan. Yang berbeda di sini dibandingkan dengan R3 adalah penggunaan aksen karbon di dashboardnya ini, dan juga ada penggunaan
aksen silver yang memanjang dari sisi kiri sampai sisi kanan. Jadi kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih premium juga. Nah, sisanya dia menggunakan MID yang persis dengan digunakan di Baleno. Yang pertama, dia ada acceleration dan braking indicator, dan juga power torque indicator, dan juga G-factoring. Dan juga masih banyak fitur-fitur lainnya yang banyak banget sih. Terus dia juga sudah menggunakan spion tengah yang digunakan di Alphard, dan bahkan ini resolusinya lebih tinggi daripada yang digunakan di Alphard. Yang kita tahu Alphard itu harganya sudah di atas 1 miliar, jadi nice banget kan. Terus di door trim ini dia juga sudah ada aksen silver dan aksen karbon seperti di dashboard. Terus ada fabric di sini jadi lebih nyaman, dan juga dia sudah ada armrest. Jadi kalau kita misalnya berkendara, kita bisa taruh tangan di sini dan kita nggak capek kalau berkendara jauh. Dan tapi yang disayangkan adalah walaupun pengaturan joknya sudah ada head adjuster dan juga maju mundur dan juga reclining tentunya, tapi setirnya cuma tilt aja, belum teleskopik. Nah, untuk head unitnya sendiri dia sudah mendapatkan head unit yang cukup besar, yaitu di 8 inci, dan dia juga sudah bisa USB, AUX, Bluetooth, dan juga mirroring. Dan basisnya sendiri dia menggunakan basis Android. Dan untuk AC-nya sendiri dia sudah menggunakan proper climate control yang ada auto mode-nya, dan juga arah sumbernya bisa diatur. Jadi nggak ada tuh yang digital doang, atau digital climate control tapi arah hembusan nggak bisa diatur, atau bahkan yang Damri 300 jutaan tapi masih kompor gas. Ya, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang sama dengan R3, yaitu berkode K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm. Nah, tenaga tersebut dialirkan melalui dua pilihan transmisi. Yang pertama 5 speed manual dan juga 4 speed automatic torque converter. Nah, walaupun mesinnya sama, kan dia memiliki settingan-settingan yang cukup sedikit berbeda dengan R3 ya. Apakah rasa berkendara berbeda? Yuk kita coba. Ya, mengemudikan XL7. Ya memang feeling menyetir itu mirip banget sama R3 ya. Dari posisi pengemudinya, visibilitasnya, dan juga ya rasa berkendaranya secara keseluruhan. Feeling setirnya juga ya kurang lebih sama lah. Tapi di sini yang akan gue highlight adalah rasa suspensinya. Di sini gue ngelihat ada suatu keseriusan yang sangat terasa dari Suzuki dalam menyeting suspensi dari XL7 ini. Ya, dia memang terasa lebih stiff. Jadi handlingnya kalau kita agak bermanuver seperti ini, ya agak di zigzag seperti tadi, dia itu tidak terasa limbung, walaupun dia memiliki ground clearance yang lebih tinggi. Ya itu salah satu plus dari ininya ya, rasa berkendaranya ya. Tapi yang gue sayangkan adalah ya karena ada settingan yang lebih stiff tadi, kenyamanannya menjadi sedikit berkurang. Kurang nyaman jika dibandingkan dengan saudaranya yang sebasis Suzuki R3. Dan ini memang terasa sedikit lebih tidak nyaman dibandingkan dengan Xpander Cross karena suspensinya yang lebih stiff. Tapi stiffness-nya itu masih dalam batas wajar, jadi nggak mental-mentul. Ya bisa gue bilang XL7 ini ternyaman kedua di kelasnya ya. Ya kalah-kalah dikit lah dibanding Xpander Cross. Hal ini menurut gue cukup unik karena di kelas LMPV-nya R3 itu ternyaman di kelasnya dan lebih nyaman dibandingkan dengan Xpander. Nah untuk ya, noise-nya sendiri bagaimana? Untuk peredaman kabinnya bagaimana? Ya, mobil ini surprisingly cukup kedap ya. Ini tadi kita lewat jalan tol yang memang cukup kasar, itu tire noise-nya nyaris nggak kedengeran. Dan juga suara angin dari pintu pengemudi itu sangat tidak kedengeran. Dan bahkan mobil ini lebih kedap daripada Innova yang waktu pernah gue review. Yang kita tahu Innova itu berada satu kelas di atasnya. Good job Suzuki. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, untuk dalam kota dia mampu mencatatkan figur 12,6 km per liter. Dan untuk luar kota dia mampu mencatatkan angka 18,6 km per liter. Jadi figur yang sangat fantastis ya. Sekarang gue udah nemu jalan kosong, jadi langsung aja kita tes akselerasinya ya. Pertama kita matiin AC dulu, matiin traction control, tahan gas sama rem, dan go! Ya, 100. Mobil ini mampu menuntaskan 0 sampai 100 di angka 12,9 detik. Jadi figur yang cukup lumayan ya, mengingat dia memang mesinnya di 1500 cc dan tenaganya juga ya so-so untuk 1500 cc. Tapi ternyata figurnya cukup mengesankan.
Bisa disimpulkan XL7 ini memiliki hal-hal yang menurut kami paling baik di kelasnya. Dari value for money-nya, rasa berkendaranya, dan juga rasa limbung yang bisa teratasi dengan baik. Jadi menurut kami ini merupakan LSUV yang paling recommended di kelasnya. Oke, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air, dan juga story kalau kita lagi syuting. Dan jangan lupa main ke website kita di cvtindonesia.co.id, dan linknya sudah kita taruh di deskripsi ya. Oke, gue Gopas Tobing, pamit dulu dan sampai jumpa di review berikutnya. Dia CVT War Chapter 14 antara Xpander Cross melawan Suzuki XL7. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa like video ini, yang ini, dan yang ini. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Dah.